Wow, Safuatov, selamat hari Minggu, Shalom. Hari ini saya berbicara dari Hebrew 11, Ibrani 11. Dan saya mempersempit Ibrani 11 menjadi faith impact, dampak dari iman. Itu tidak main-main ya. Itu dampak dari iman itu luar biasa. Karena sebagian besar the great man of God di Old Testament, di dalam perjanjian lama, semuanya daftarnya ada di Ibrani pasal 11 itu. Semua ada di situ. Daftar orang-orang besar. Saya 19 tahun berada di mega church. Yang pertama Arjuna 90, Dr. Ishak Leo Santoso, GPPS. Saya sebut ya supaya jelas. Nanti jemaat tanya-tanya, itu di mana itu? Waktu itu minggu lebih dari 10.000 orang beribadah. Lebih dari 10.000. Tidak ada gereja di Indonesia waktu itu tahun 79 ada yang jemaatnya seperti itu. Cepat gereja bangun 5 lantai. 9 tahun saya di situ. 1988 tidak jauh dari situ di Manyarejo 2 revival terjadi di sana. Lalu kita juga ada di sana. Saya terbawa ke sana di Manyarejo 2. The Successful Bethany Families, Profesor Dr. Abraham Alektanus Saputra. Saya sebut ya supaya jelas. Nanti tanya-tanya itu siapa itu. Manyarejo 2. Rumah doa. Kapasitas mungkin 3.000 atau 4.000. Itu doa malam saja full. Dari jam 8 sampai jam 5 pagi. Sesi ketiga itu jam 3. Dan kebanyakan saya bagian khotbah di jam 3 itu. Jam yang haleluya. Saya tahu benar-benar saya diurapi. Benar-benar. Karena berkhotbah separuh jemaat tertidur. Itu luar biasa itu. Itu dahsyat itu. Itu dahsyat itu. Itu mau cari loh, orang kan susah tidur loh. Kalau dia ke gereja lalu dengar Hans Jefferson khotbah dan tidur nyenyak. Jam 5 pagi dia pulang dan fresh. Itu kan luar biasa itu. Siapa yang punya urapan itu coba? Saya mau khotbah hari ini sampai separuh tertidur. Oke, saya langsung saja ke 2025. Saya berada di sebuah tempat. Ini juga mega church. Banyak hamba Tuhan dari luar negeri berkumpul di situ. CGI, Church Growth International Conference. Saya cerita ini karena peristiwanya sama. Jadi banyak yang datang dari berbagai negara ke Surabaya, ke Arjuna, ke Manyar. Hanya untuk ketemu dengan Pak Gembala dan hanya tanya apa yang Bapak lakukan sehingga gereja ini jadi mega church. Apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Pertanyaan yang sama. Jadi baru saja di Jakarta saya datang di samping narasumber wartawan podcast itu datang dengan kamera dan tanya pertanyaan yang sama. Apa yang Anda lakukan sehingga gerejamu jadi mega church besar itu. Tapi kok pertanyaannya sama ya? Jangan-jangan sampai hari ini orang masih bertanya kepada Pastor Verona, apa yang Anda lakukan ya? Untuk sebuah gereja besar. Dan pertanyaan itu saya tidak terlalu nyaman. Nggak terlalu nyaman. Apa yang Anda lakukan sehingga Anda diurapi? Tidak nyaman pertanyaan itu. Apa yang Anda lakukan sehingga Anda mimpin gereja besar? Buat saya tidak nyaman pertanyaan itu. Saya nyaman kalau pertanyaannya adalah apa
yang Tuhan lakukan sehingga megajat terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan apa yang saya lakukan dong. Ini pertanyaan biasa, tapi hati-hati, ini bisa fatal. Lalu yang ditanya ini mulai nanti dia cerita tuh. Sehari aku berdoa 6 jam. Lalu kalau yang doa cuma 1 jam tidak diberkati dong. Anda bikin Taurat. Itu Taurat baru itu. Taurat baru berkata doa 6 jam dan terima urapan. Taurat baru berkata puasa seminggu 2 kali. Nanti kau diurapi. Itu Taurat yang baru. Tetapi anugerah adalah apa yang Tuhan lakukan di dalam kita. Itu yang dampaknya luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi pertanyaannya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Kan begitu. Kalau saya buat banyak hal tapi Tuhan tidak ikut campur di situ, mau apa? Karena kitab suci berkata di luar Kristus kita tidak bisa buat apa-apa. Bersama dengan Tuhan kita kerjakan yang besar. Ingat, bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Saya tidak terlalu nyaman juga dengan orang berkata, mari kita berbuat bagi Tuhan. Berbuat. Anda mau buat apa? Semua kita terima dari Tuhan. Uang kita dari Tuhan. Kesehatan kita dari Tuhan. Maka kitab suci berkata, bukan saya bekerja untuk Tuhan, tetapi Tuhan bekerja sama dengan saya. Ingat, Yesus berkata, mari kita mengerjakan pekerjaan Elohim. Selama hari masih siang. Mari kita harus mengerjakan pekerjaan Elohim. Yesus berkata kita. Jadi Yesus yang meng-hire saya. Ya. Yesus yang berkata kita. Ya. Yesus yang berkata kita. Dan itu powerful. Maka kita mulai ayat 6 sekarang. Hebrew 11 ayat 6. Ada 3 kebenaran di sini. Yang pertama adalah favor. Karena ayat ini berkata, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan ambil tanpa imannya. Tanpa iman itu kan orang-orang yang lagi jalan-jalan di bawah sana itu. Tapi kan yang di dalam gedung ini kan semua beriman. Halo, baca kitab suci itu bisa begitu. Oh, tanpa iman, sebelah saya ini tidak beriman nih. Nah, jangan begitu. Jangan, orang ke gereja tapi tidak beriman. Siapa yang bilang? Terus dia ke gereja mau apa? Saya tidak setuju tuh. Orang ke gereja tidak beriman. Buat saya tidak. Semua yang datang itu karena iman. Amin. Iya. Itu mimbar jadi penghakiman. Tidak, semua yang datang. Bayangkan kalau Anda dari Cikarang ke sini, lalu saya bilang Anda datang tidak beriman, kan sakit hati. Iya kan? Tinggalin rumah, tinggalin semua, lalu datang ke sini, lalu saya bilang Anda kelihatan tidak beriman. Jadi saya anggap semua yang ada di sini, dan memang iya kita ada di sini karena kita beriman. Maka kita berkenan. Halo? Jadi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kita yang beriman berarti berkenan. Kita memperoleh favor. Nah ini kan bahasa kerennya. Tapi bahasa aslinya masahen. Benai Adonai. Masahen benai Adonai. Masahen benai.
Adonai. Ini tidak bisa diterjemahkan, tapi saya terpaksa menerjemahkannya. Orang yang beriman membuat Tuhan jatuh hati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Ya kalau Tuhan jatuh hati sudah, ya itu sudah luar biasa. Ya, Tuhan fall in heart. Tuhan jatuh hati. Lalu yang kedua apa? Iman itu apa? Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Dia ada. Jadi begini, kita percaya mujizat. Lah memang ini rumah mujizat. Jadi kalau saudara datang ke sini tapi tidak terima mujizat, itu sama dengan saudara pergi ke pesta, saudara lihat ada babi hong, bebek panggang, kata Pak Gembala jangan, itu kolesterol. Pak Gembala bilang makan roti gandum sama pepaya, nanti badannya akan turun. Saya coba ke orang enak. Ya. Pemulihan kan ini kan rumah pemulihan. Begitu Anda datang, cukup datang saja dipulihkan. Cukup datang saja. Kan Yesus mau bilang begini, come to me. Semua yang letih lesu, datang saja. Selesai. Dan iman itu adalah Dia ada. Percaya bahwa Dia ada. Dan Dia adanya itu omnipresence. Maha hadir. Apa hubungan dengan mujizat? Ya karena Dia hadir. Apa hubungannya dengan pemulihan? Ya karena Dia hadir. Apa hubungannya dengan kesembuhan? Karena Dia hadir. Jadi Dia hadir itu solve the whole problem. Ya. Jadi Dia hadir itu sudah selesai. Selesai. Omnipresence. Maka kalimat terakhir, Dia memberi upah. Kata upah di situ adalah blessing. Jadi sebenarnya kita datang untuk mengambil. Sekarang memang sulit ya. Jadi teman saya, dia sejak COVID tidak ke gereja karena terlalu dimanja dengan ibadah online, kebablasan. Yang penting saya transfer pastor. Transfer semua. Lalu dia bilang, tapi belakangan dia lagi pusing. Karena dia begitu banyak khotbah di media sosial kan. Di YouTube, di mana-mana. Apalagi khotbah cuma 1 menit itu di TikTok gitu kan. Lalu dia tanya saya, pastor, tolong saya tidak mau dengerin khotbah-khotbah di situ lagi. Tolong rekomendasi khotbah mana yang bagus ya. Nah kebetulan saya lagi ngikutin, ada satu berita yang buat saya cukup baik karena dia orang pintar, dia S2 dari Jerman ya. Jadi dia orang pintar. Orang pintar mesti masuk dari logikanya. Lalu saya kirimkan dia video khotbah pendek. Bukan saya, video lain. Dan khotbah itu berkata begini, Tuhan tidak menyediakan kursi, meja, tetapi Tuhan sediakan hutan. Lalu saya kirim khotbah itu kan, dia bilang, wah ini pengkhotbah ngawur. Ngawurnya di mana? Hari gini kita disuruh tebang pohon. Tinggal aja kita ke Informa beli mebel, kenapa? Ada saja yang salah. Saya kirim lagi khotbah yang lain. Lalu khotbah itu berkata, Tuhan kita selalu memberi kita berkat baru tiap hari. Tapi terkadang kita fokus pada yang kemarin. Fokuslah pada berkat yang selalu baru. Seperti BYD selalu buat yang baru. Seperti Samsung selalu buat yang baru. Saya kirim khotbah itu ke dia. Dia bilang begini,
Pastor, kalau begini saya tidak mau yang baru, yang lama saja. Mobil saya kan Lamborghini. Buat apa ganti BYD? Salah lagi. Jadi kirim apa saja dikomentarin. Nah, makanya sekali lagi saya mau bilang ya. Anda kalau tidak setuju dengan pendapat saya, tafsir saya, di skip. Di skip ya, di skip. Tetapi Anda harus terima dengan semua pengkhotbah dari dalam JCC. Karena Anda ada di sini. Harus sevisi. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan ya. Saya kasih tahu dulu, ya loh. Jadi kalau ada yang tidak cocok dengan tafsir pengkhotbah di sini dan pengertian jemaat, di skip saja. Ya, jangan dicap, Jefferson sesat, nabi palsu. Nabi palsu kok dari Serpong, salah itu. Jangan. Ya. Jadi kata upah itu, orang Indonesia ini kan kalau dia kerja kan mau cari duit kan. Dalam kitab suci tidak begitu, orang Israel tidak pernah kerja cari uang. Orang Israel kalau kerja itu kerja untuk take blessing. Dia kerja itu mengambil berkat, mengambil jatahnya yang memang sudah ada. Amin. Kita datang kepada Tuhan itu untuk mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Tepuk tangan buat dia. Nah itu ayat yang ke-6, ayat 7 sekarang. Instruction, satu kata saja. Ya. Semua pekerjaan besar dalam kitab suci dimulai dari sini. Semua petunjuk penguasa mesti terjadi. Mesti, apalagi kalau petunjuk dari Tuhan. Tuhan beri petunjuk untuk Nuh bangun Bahtera, Bahtera jadi. Tuhan beri petunjuk untuk Besaleel Aholehab bangun tabernakel, tabernakel jadi. Bukan Musa yang bangun loh, Besaleel Aholehab yang bangun. Tuhan beri petunjuk kepada Daud, Salomo bangun bait suci, jadi. Kalau mega church JCC petunjuk, instruksi dari surga, pasti terjadi. Yes! Pasti terjadi. Instruksi saja. Lakukan semua yang Tuhan instruksikan dalam hidup kita. Lakukan. Ya, lakukan. Jangan pikir, Anda harus bayar harganya mahal untuk sukses. Terserah. Kitab suci berkata Yesus telah bayar semua buat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka cari pendeta yang bilang semua sudah dibayar. Bayar harganya. Yuk Pak Pendeta yang bayar deh. Gimana sih? Kita masuk surga aja dipindahkan dari neraka ke surga. Harganya berapa? Yesus yang bayar. Jadi kita itu yang mempersulit diri kita sendiri. Kita mempersulit diri kita. Ayat 19. Ya. Reason. Ini saya bisa bicara, ini luar biasa, panjang lebar, tapi untuk kasus ini sederhana. Orang kalau bicara tentang kejadian 22 Abraham persembahkan Ishak, gambarannya serem. Saya hari ini sederhana. Saya akan itu dia beritanya. Ayat 19 ya. Kita pindah. Lihat, seakan-akan, itu khotbah saya. Seakan-akan, powerful. Seakan-akan is powerful. Jadi, apa imannya? Dia taruh Ishak di atas mezbah. Dia cabut pisau dan serius menusuknya. Karena seakan-akan dia bunuh, mati, Elohim membangkitkannya. Jadi dia tidak kehilangan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita ini kan kebanyakan tidak berani berbuat karena pikirannya adalah lose it all.
kehilangan semuanya. Tapi Abraham tidak. Oh, ini nekat karena dia mau dapat kembali. Oh, dapat kembali buat apa harus dipertahankan? Iya. Seakan-akan dia dapat kembali Ishak. Maka saya percaya semua yang imannya seakan-akan pasti terima mujizat. Amin. Dan karena itu, maka dia berkata, di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Nah, Jehovah Jireh itu lahirnya dari ini, seakan-akan. Maka kita mesti punya reason. Alasannya apa? Kalau Abraham kan alasannya, aku bunuh anak ini, Tuhan membangkitkannya lagi, ya kan? Dia punya reason. Nah, kita alasannya apa nih? Temukan sendiri alasannya ya. Temukan sendiri. Khotbah di jemaat yang pintar tidak boleh terlalu jelas. Mereka cari sendiri alasannya. Ya, tapi pastikan bahwa semua yang kita buat harus punya alasan. Amin. Harus. Minimal alasannya adalah yang harus adalah karena Tuhan Yesus telah mati buat saya. Karena saya sudah selamat pasti masuk surga. Amin. Itu alasan. Itu alasan. Yang terakhir. Invisible vision. Ayat 26, 27. Jadi ini aneh ini. Aneh. Ini ayat teraneh. Kalau kita baca dengan logika. Ya, kalau kita baca dengan logika, aneh sekali ayat ini. Ia menganggap penghinaan karena Mesias lebih besar dari semua harta Mesir. Loh, dia menderita bersama Mesias loh. Di padang gurun 40 tahun ini kan Musa. Ini ayat ini tentang Musa. Kalau dibaca dari atas ayat 24 itu tentang Musa, ini Musa. Dia menolak disebut anak putri Firaun. Dia rela masuk padang gurun dan menderita bersama siapa? Menderita untuk siapa? Mesias. Loh, Mesiasnya mana? Mesiasnya kan 1500 tahun kemudian baru lahir di Bethlehem. Dengar baik. Jadi Mesiasnya belum lahir. Musa telah bersama Mesias di gurun. Sekali lagi, Mesiasnya belum lahir. Musa bersama Mesias di gurun. Mesiasnya belum datang. Musa telah bersama Mesias di gurun. Kalau Yesus belum datang saja, sudah bersama Musa 1500 tahun sebelum lahir. Apalagi 2000 tahun yang lalu dia sudah datang. Pasti dia bersama dengan kita. Amin. Nah itu kan baca kitab suci harus begitu. Maka dia berkata begini. Ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut murka raja. Ia menjadi kuat karena telah melihat Elohim yang tidak tampak. Jadi selain dia berjalan bersama Kristus, ayat ini berkata, ia melihat Elohim yang tidak tampak. Begitu kita mampu melihat yang tidak kelihatan. Begitu kita mampu melihat yang tidak kelihatan, maka itu adalah iman kita sudah mencapai level up. Wow, itu luar biasa. Jadi invisible vision adalah benar kalau kita pergi ke sebuah
pelayanan yang besar lalu kita dapat, wah luar biasa ya. Saya mau bikin seperti ini di Jakarta. Boleh saja. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Kita meneladani seseorang yang hidupnya berhasil, tidak ada salahnya sih di situ. Tidak ada. Ya. Tidak ada salah. Tapi tetap berisiko. Yosua ikut Musa berapa lama? Melihat mujizat 40 tahun. Tapi begitu dia masuk tanah perjanjian, ketakutan. Tuhan bilang, jangan takut. Jangan kecil hati. Aku menyertai engkau. Sampai Tuhan ulangi, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Jadi kalau kita belajar dari tokoh yang besar, boleh. Kita melihat kegerakan besar, kita dapat pesan Tuhan dari situ, tidak masalah. Tapi hari ini poin saya bukan itu. Poin saya adalah invisible vision. Seseorang yang mampu melihat visi yang orang lain tidak bisa lihat. Wow. Woo. Dan itu luar biasa. Amin. Saya mau tutup dengan ini, tidak ada di caption. Ayat yang ke-40 dari Ibrani 11 ayat 40. Saya tutup sekarang. Sebab Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Amin. Haleluya. Bagi gereja generasi terakhir, Tuhan memberikan yang lebih baik. Ya, Abraham terima yang baik, Musa terima yang baik, semua tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama terima yang baik. Tapi firman berkata, kita gereja generasi terakhir, generasi Yesus Kristus terima yang lebih baik. Haleluya. Amin.